Halo anak-anak teacher yang ada di rumah, kita kembali lagi dalam pembelajaran tematik. Tema pertama, subtema kedua, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu kita berdoa. Yuk kita berdoa ya sayangnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini di mana kami mau belajar tematik Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati kami Tuhan, agar kami bisa memahami pembelajaran dengan baik. Apapun materinya Tuhan pada hari ini, kiranya Kau berkati, biarlah kami semakin pintar. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak teacher, berikut ini adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan peta kepadatan penduduk Indonesia dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan keberagaman budaya Indonesia dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan nilai-nilai luhur Pancasila dengan benar. Teman-teman, kalian sudah tahu bukan? Indonesia adalah negara subur, kaya akan sumber daya alam baik biotik dan abiotik. Coba kalian lihat keindahan alam Indonesia ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang indah dan memiliki kekayaan alam melimpah. Sumber daya alam diantaranya perikanan, ada terumbu karang, pertanian meliputi padi, kelapa sawit, pertambangan meliputi emas, batu bara, dan lainnya, serta perminyakan. Indonesia juga kaya akan sumber daya manusia. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar di 13.466 pulau yang ada di Indonesia, menurut Kepala Badan Informasi Geospasial. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, perhatikan peta kepadatan penduduk berikut. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Pulau yang paling padat penduduknya yaitu Pulau Jawa. Jawa Barat lebih dari 40 juta jiwa, sedangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur antara 13 sampai 39 juta jiwa. Sedangkan pulau yang paling sedikit penduduknya yaitu Papua yang berwarna hijau. Selain Papua, ada beberapa daerah yang jarang penduduknya seperti Kalimantan Tengah, Sulawesi, dan Maluku. Untuk daerah yang berwarna kuning, di sini cukup padat penduduknya yaitu antara 6 sampai 12 juta jiwa. Wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan ini juga mempengaruhi terbentuknya keberagaman suku bangsa. Di mana gambar berikut contohnya adalah Jawa, Betawi, Sunda, Baduy, Tengger, Samin, Madura. Dan ada juga contoh suku dari daerah lain seperti Aceh, Alas, Gayo, Minangkabau, Sakai, Batak, Melayu, Kerinci, Enggano, Rambang, Singkil, Kubu, Talang, Mamak, Rejang, Rupian. Ini dari Pulau Sumatera. Sedangkan dari Pulau Kalimantan yakni Dayak, Kutai, Berau, Tidung, Maanan, Banjar, Bahau, Punan, Kenya.
Sedangkan dari Pulau Sulawesi ada suku Sangir, Talaut, Minahasa, Bolang, Mengondo, Gorontalo, Bugis, Toraja, Mandar, Mori, Putung, Tolaki, Kaili. Sedangkan dari Pulau Papua ada suku Dani, suku Biak, suku Asmat, suku Sentani. Sedangkan dari Pulau Bali dan Nusantara terdapat suku Bali, Sasak, Sumba, Donggo, Rote, Sewu, Flores, Dawan, dan Bunak. Sedangkan Kepulauan Maluku terdiri dari suku Ambon, Bacan, Kei, dan Tanimbar. Nah, anak-anak teacher, adanya perbedaan suku bangsa juga mempengaruhi agama yang dianut. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Kebanyakan penduduk di Pulau Papua beragama Kristen. Sedangkan Pulau Bali kebanyakan penduduknya beragama Hindu. Hampir di setiap daerah ada keberagaman agama, sehingga kita harus saling menghargai dan menghormati. Wah, beragam sekali ya penduduk Indonesia. Untuk mengetahui keberagaman kondisi penduduk Indonesia, bisa kamu mulai dengan mengamati lingkungan tempat tinggal kamu. Kamu dapat mengetahuinya dengan melakukan wawancara dengan orang tua, perangkat RT dan RW, kepala desa, ataupun tokoh masyarakat. Nah, setelah itu, sebelum memulai wawancara, lakukan dulu berbagai persiapan, di antaranya yang pertama, tentukan tempat dan waktu wawancara. Yang kedua, tentukan korespondennya. Yang ketiga, tentukan tugas masing-masing anggota. Yang keempat, persiapkan peralatan. Dan yang kelima, susunlah pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Nah, berikut ini adalah contoh dari laporan wawancara ataupun contoh pembuatan laporan, ya. Bisa kamu perhatikan dalam video berikut ini. Adanya keberagaman di lingkungan sekitar membuat kita harus selalu menjaga kerukunan. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sila Pancasila. Adanya keberagaman tersebut dapat kita lihat dari nilai luhur sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, serta menghormati orang lain yang sedang beribadah dan merayakan hari besar agamanya. Nilai luhur sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, tidak berpihak ketika menyelesaikan masalah, dan menjenguk orang yang sakit dan membantu orang yang kesusahan. Sedangkan nilai luhur sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dan daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri, mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Untuk nilai sila yang keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya pemilu, musyawarah untuk mufakat, pemilihan kepala desa, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, melaksanakan keputusan bersama. Untuk nilai luhur sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, contohnya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Nah, anak-anak teacher, buka buku kamu halaman 85 di mana contoh perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, di situ ada lingkungan sekolah, ada lingkungan rumah, ada lingkungan masyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, terlebih dahulu kita perhatikan tujuan pembelajaran kali ini.
sangat luas. Beni pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Kemudian, berilah tanda X atau silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Nah, perhatikan gambar yang pertama. Nah, gambar pertama itu adalah gunung. Nah, kenampakan alam ciptaan Tuhan. Nah, untuk yang gambar yang kedua ini dinamakan dengan kenampakan alam. Nah, untuk gambar yang ketiga itu adalah danau. Ini termasuk kenampakan alam. Nah, untuk yang keempat adalah gambar bendungan. Ini adalah kenampakan buatan. Nah, perhatikan gambar. Setelah itu kamu menjawab pertanyaan yang ada di buku kamu. Yang pertama, apakah kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah lingkungan yang alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Yang keempat, apakah kenampakan buatan itu? Kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan. Bisa saja itu adalah ciptaan manusia. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat, Papua, dan lainnya, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Tuhan telah menganugerahkan negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat memesona. Ingatlah, keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayah hanya berupa padang pasir, hamparan es, atau padang rumput. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, daratan, dataran rendah, lembah, sumur, padang rumput, sungai, danau, bukit, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Ayo kenali negerimu lebih dekat lagi. Nah, anak-anak teacher, perhatikan ya kenampakan alam yang ada di sekitar kamu. Nah, sekarang perhatikan bentang alam Pulau Papua secara umum. Pulau Papua adalah pulau perbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hijau tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Nah, perhatikan ya. Di sini ada nama Pulau Jawa. Bentang alam secara umumnya kamu perhatikan. Nah, ini adalah bentang alam secara umum Pulau Jawa. Kemudian ada bentang alam secara umum Pulau Sumatera. Kemudian ada bentang alam secara umum Pulau Kalimantan. Kemudian ada bentang alam secara umum Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Pulau Kepulauan Maluku, Pulau Bali, Kepulauan Nusa Tenggara. Bentang alam Indonesia yang bervariasi
bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Nah, berikut ini keadaan iklim di Indonesia. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim. Yang pertama, iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Kemudian yang kedua, iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Nah, sekarang perhatikan buku kamu halaman 95. Ayo berlatih. Berdasarkan penjelasan iklim di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Ya, benar sekali, pada bulan Oktober sampai April. Yang kedua, pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Ya, pada bulan April hingga Oktober. Yang ketiga, ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Angin muson disebut juga angin musim adalah angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Angin ini bertiup dari arah barat, yaitu daya India dan wilayah-wilayah sekitarnya, ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215, terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Iklim memiliki peranan yang penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Flora merupakan segala macam jenis tanaman atau tumbuhan. Nah, perhatikan persebaran flora di Indonesia. Sedangkan fauna merupakan segala macam jenis hewan yang hidup di bagian tertentu atau periode tertentu. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan